Bentuk persamaan eksponen yang pertama, jika A pangkat fx sama dengan 1, maka A pangkat fx sama dengan A pangkat 0. Sehingga fx sama dengan 0. Perhatikan contoh soal berikut. Tentukan nilai x yang memenuhi persamaan 2 pangkat x kuadrat plus 3x plus 2 sama dengan 1. Oke, perhatikan di sini. Ruas kiri dan ruas kanan, bilangan pokoknya belum sama ya di sini. Lihat di sini 2, sedangkan di sini 1. Maka kita samakan dulu bilangan pokoknya ya. Sehingga diperoleh nih 2 pangkat x kuadrat plus 3x plus 2 sama dengan, nah 1 ini kita ubah menjadi 2 pangkat 0. Karena basisnya sudah sama, bilangan pokoknya sudah sama yaitu 2 dan 2. Sehingga kita bisa mencari nilai x dengan menyamakan pangkatnya. Yaitu x kuadrat plus 3x plus 2 sama dengan 0. Nah, karena ini adalah persamaan kuadrat, maka kita harus faktorkan. Tolong diingat kembali bahwa kita harus mencari dua bilangan ya. Jika dijumlah itu harus hasilnya adalah koefisien x atau itu berapa? 3. Kemudian jika dikali hasilnya haruslah konstantanya yaitu 2. Oke, kita cari bilangan yang hasil perkalian 2 yaitu 1 dan 2. Ini 1 tambah 2 hasilnya 3 ya. Jadi bilangannya adalah 1 dan 2 sehingga pemfaktorannya yaitu x tambah 1 kali x tambah 2 sama dengan 0. Sehingga diperoleh x-nya sama dengan negatif 1 atau x-nya sama dengan negatif 2. Jadi, nilai x yang memenuhi adalah x sama dengan negatif 1 atau x sama dengan negatif 2. Bentuk persamaan eksponen yang kedua, jika A pangkat fx sama dengan A pangkat p, maka fx sama dengan p. Perhatikan soal berikut. Tentukan nilai x yang memenuhi persamaan akar pangkat 2 dari 3 pangkat x plus 5 sama dengan 27. Ya, perhatikan ya persamaannya. Di sini kita harus mengubah beberapa bentuk ya. Yang pertama kita harus ubah bentuk akar ini ke dalam bentuk eksponen. Ya, tolong diingat, masih ingatkah kalau ada bentuk akar begini ya? Akar pangkat n dari A pangkat m, maka bisa kita tulis menjadi bentuk eksponen pecahan yaitu A pangkat m per n. Ya, maka kalau sini akar pangkat, kalau nggak ditulis ini ya, kalau nggak ditulis akarnya berarti di sini ini 2 ya. Oke. Sehingga kita peroleh ya menjadi 3 pangkat x plus 5 per 2. Kemudian 27 ini kita ubah juga dalam bentuk eksponen basis 3. Biar sama basisnya dengan ruas kiri. Karena basisnya sudah sama ya, maka kita bisa tentukan nilai x yang memenuhi dengan cara menyamakan pangkatnya. X plus 5 per 2 sama dengan 3. Kemudian langsung kita kali silang saja ya. Kali silang ya, oke. Sehingga diperoleh x plus 5 sama dengan 6 ya, 2 kali 3 sama dengan 6. Sehingga x sama dengan 6 kurang 5. X sama dengan 1. Jadi nilai x memenuhi adalah x sama dengan 1. Bentuk persamaan eksponen yang ketiga, jika A pangkat fx sama dengan A pangkat gx, maka fx sama dengan gx. Perhatikan soal berikut. Tentukan nilai x yang memenuhi persamaan 2 pangkat x kuadrat kurang 5x sama dengan 1/8 dipangkatkan x min 8. Oke.
Pertama, kita harus ubah dulu atau kita samakan dulu bilangan pokok yang di ruas kiri dan ruas kanan. Oke, di ruas kiri bilangan pokoknya sudah yang paling kecil yaitu 2 ya. Berarti kita harus ubah bilangan pokok yang ada di ruas sebelah kanan. Tolong diingat kembali ya, kalau ada 1 A pangkat N itu sama aja dengan A pangkat negatif N. Sehingga kalau ada 1/8 itu ya sama dengan apa? 1 per dalam basis 2 ya, samakan berarti 1/2 pangkat 3. Nah, sehingga nanti bisa kita peroleh 2 pangkat negatif 3. Maka yang di ruas kanan berarti 2 pangkat negatif 3 dipangkatkan X kurang 8. Kemudian ingat lagi sifat pangkat dipangkatkan. Bilangan pangkat itu kalau ada A pangkat M dipangkatkan N berarti A pangkat M kali N. Nah, sehingga yang di ruas kanan diperoleh ya 2 pangkat ini negatif 3 kali X, berarti ini kan negatif 3X, kemudian negatif 3 kali negatif 8, jadi positif 24. Basisnya sudah sama, yaitu 2, sehingga kita tinggal menyamakan pangkatnya. Ya, sehingga diperoleh X kuadrat min 5X sama dengan min 3X plus 24. Nah, karena di sini ada bentuk kuadrat, berarti ini menjadi persamaan kuadrat, maka semuanya nih ruas kanan kita pindahkan ke ruas kiri. Sehingga diperoleh X kuadrat min 5X plus 3X min 24. Sama dengan 0. Menjadi X kuadrat min 2X min 24 sama dengan 0. Untuk mencari nilai X-nya, maka kita cari dengan cara memfaktorkan ya. Tolong diingat lagi tadi kita cari 2 bilangan, jika dijumlah itu hasilnya haruslah negatif 2 dan jika dikali hasilnya haruslah negatif 24. Berapa saja angkanya? Perkalian 24 itu bisa 1 kali 24, bisa 8 kali 3 gitu ya. Tapi kita harus lihat jika dijumlah hasilnya minus 2. Berarti diperoleh ya berapa? Ini angkanya 4 dan 6. Karena di jumlahnya harus negatif 2, maka yang negatif adalah 6-nya. Sehingga bilangannya adalah 4 dan negatif 6. Oke. Maka hasil pengfaktorannya adalah X plus 4 kali X min 6 sama dengan 0. Diperolehlah X sama dengan negatif 4 atau X sama dengan 6. Jadi, nilai X yang memenuhi adalah X sama dengan negatif 4 atau X sama dengan 6. Bentuk persamaan eksponen yang keempat ya, yang sering kita temui, yaitu jika P dikalikan A pangkat X dipangkatkan 2 ditambah Q kali A pangkat X kemudian ditambah R sama dengan 0, maka cara menyelesaikannya adalah pertama kita harus misalkan dulu A pangkat X dengan variabel lain. Kemudian nanti yang kedua, setelah dimisahkan dengan variabel lain, akan diperoleh sebuah persamaan kuadrat dalam variabel lain tersebut. Kemudian nanti faktorkan. Ya, untuk lebih memahaminya, perhatikan soal berikut. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan 3 pangkat 2X min 10 kali 3 pangkat X tambah 9 sama dengan 0 adalah titik-titik. Oke, ya. Kita masuk ke pembahasan. Kita punya soal seperti ini. Nah, kita ubah dulu nih ya. Kita uraikan dulu aljabarnya nih. 3 pangkat 2X ini kita harus samakan juga dengan eksponen yang lain yang ada dalam persamaan ini. Sehingga nih 3 pangkat 2X ini bisa kita ubah ya menjadi 3 pangkat X dikuadratkan min 10 kali 3 pangkat X tambah 9 sama dengan 0. Karena sudah sama di sini komponennya ya, komponen eksponennya, maka kita bisa misalkan 3 pangkat X itu sama dengan Y ya. Bebas mau Y, mau Z, mau apapun bebas ya. Kalau di sini kita misalkan Y.
Sehingga diperolehlah sebuah persamaan kuadrat Y kuadrat kurangi 10Y tambah 9 sama dengan 10. Lalu kemudian kita faktorkan ya. Diperoleh dengan faktoran yaitu Y kurang 1 kalikan Y kurangi 9 sama dengan 0. Sehingga perolehlah Y sama dengan 1 atau Y sama dengan 9. Oke, karena kan kita mencari nilai X-nya ya. Nah, tadi kita juga tahu bahwa Y itu adalah 3 pangkat X. Maka untuk Y sama dengan 1, kita peroleh di sini ya. Y sama dengan 1, Y-nya kita ubah lagi menjadi 3 pangkat X. Jadi 3 pangkat X sama dengan 1. Kemudian kita samakan basis ruas kiri dan ruas kanannya. Sehingga diperoleh 3 pangkat X sama dengan 1-nya kita ubah menjadi 3 pangkat 0 ya. Maka nilai X-nya sama dengan 0. Kemudian untuk Y sama dengan 9, 3 pangkat X sama dengan 9. Nah, 9 ini kita ubah ke dalam eksponen basis 3. Maka diperoleh 3 pangkat X sama dengan 3 pangkat 2. Maka X sama dengan 2. Kesimpulannya adalah, jadi nilai X yang memenuhi adalah X sama dengan 0 atau X sama dengan 2.